Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rutvidia Siregar dengan NIM 11S22050 dari Prodi S1 Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tipe bentukan dalam pemrograman bahasa C sebagai salah satu bentuk tugas praktikum yang ke-14 mata kuliah dasar pemrograman. Kita mulai ke tantangan yang pertama. Di sini kita disuruh membuat sebuah tipe bentukan baru yang disebut rectangle yang menyimpan panjang dan lebar sebagai floating point. Selanjutnya, fungsi untuk menentukan luas dan keliling segi 4 menggunakan tipe bentukan rectangle. Oke, jadi pertama kita membuat struct bernama rectangle. Di dalam ini kita deklarasikan variabel bernama panjang dan lebar dengan tipe datanya float. Kemudian kita membuat fungsi untuk mengisi nilai panjang dan lebar. Jadi di sini kita buat fungsi bernama input data. Nah, pada fungsi ini kita memanggil struct rectangle yang telah kita deklarasikan pada codingan sebelumnya. Kemudian kita membuat output masukkan nilai panjang. Kemudian scanf nilai yang dimasukkan dan kita akan masukkan ke variabel panjang, kemudian masukkan nilai lebar, kemudian kita scanf nilai yang telah dimasukkan itu dan kita masukkan ke variabel lebar. Kemudian kita membuat fungsi untuk menghitung nilai keliling dan luas. Kita buat fungsi bernama luas underscore keliling dengan inputnya adalah nilai yang telah kita masukkan tadi pada awal codingan. Kemudian kita deklarasikan nilai luas itu sama dengan nilai panjang kali lebar, kemudian nilai keliling itu sama dengan 2 kali nilai panjang tambah lebar. Kemudian kita buat keluaran atau output luas persegi panjang, kemudian ini nilai dari luas yang tadi telah kita deklarasikan sebelumnya, kemudian keliling persegi panjang, dan ini adalah nilai dari variabel keliling yang telah kita deklarasikan sebelumnya. Oke, di sini masuk ke codingan utama. Pada codingan utama kita memanggil kembali fungsi luas keliling dengan inputnya adalah nilai rectangle yang telah kita deklarasikan di sini. Oke, mungkin langsung aja kita coba. Di sini pada contoh kita disuruh masukkan input 0 dan 0. Hasilnya 0, untuk luas itu 0 dan keliling itu untuk 0. Kemudian panjangnya 2, lebarnya 2. Hasilnya 4 dan 8. Kemudian panjangnya minus 2, lebarnya minus 2. Hasilnya itu adalah 4 dan minus 8. Kemudian untuk panjangnya minus 2, lebarnya 2, itu adalah minus 4 dan 0. Kemudian panjangnya 2, kemudian lebarnya minus 2. Itu hasilnya luasnya minus 4 dan kelilingnya 0. Oke, kita masuk tantangan yang kedua. Tantangan kedua kita disuruh membuat tipe bentukan baru yang disebut date yang menyimpan hari, bulan, dan tahun dalam integer. Selanjutnya bola fungsi untuk melihat hari selanjutnya dan hari sebelumnya untuk tanggal yang tersimpan pada tipe data date saat ini. Oke, mungkin langsung kita lihat. Di sini kita membuat sebuah struct bernama tanggal. Mungkin ada sedikit kesalahan, seharusnya date, tapi di sini saya buat dalam bentuk namanya adalah tanggal. Kemudian saya deklarasikan variabel hari, bulan, dan tahun itu dalam bentuk integer. Kemudian kita di sini membuat fungsi untuk mengisi nilai tanggal. Nah, di sini kita buat fungsi input tanggal, di mana kita manggil struct tanggal yang telah kita deklarasikan sebelumnya. Kemudian kita printf atau keluarkan output masukkan tanggal. Kemudian melakukan scanf nilai yang telah diinput, di mana nilai untuk bilangan integer yang pertama itu dimasukkan ke dalam variabel tanggal dan hari. Untuk nilai integer yang kedua itu dimasukkan ke tanggal dan bulan. Kemudian integer yang ketiga itu dimasukkan ke variabel tanggal dan tahun. Kemudian di sini kita deklarasikan fungsi kehabisan.
dengan inputnya adalah tanggal yang telah kita deklarasikan sebelumnya. Di sini kita deklarasikan dulu tahun itu sebagai bilangan integer di mana nilainya itu sama dengan tanggal 2 tahun pada setelah tanggal sebelumnya. Jadi kalau misalnya tahunnya ini habis dibagi 4 dan tahunnya ini tidak habis dibagi 0 atau tahunnya ini habis dibagi 400, maka dia akan mengeluarkan nilai 1. Di mana itu artinya benar bahwa tahun kehabisan. Nah, kalau misalnya kejadian selain yang telah kita deklarasikan ini, maka dia akan mengeluarkan nilai 0 yang artinya dia itu salah. Oke. Kemudian kita membuat fungsi untuk menentukan tanggal selanjutnya. Di sini saya menamakannya sebagai fungsi nextDay dengan inputnya adalah struct tanggal. Jadi kalau misalnya tanggalnya harinya itu bernilai 31 dan tanggal bulan itu bernilai 1 atau 3 atau 5 atau 7 atau 8 atau 10, maka dia akan mengeluarkan output berupa 01, terus ini adalah nilai dari tanggal bulan ditambah 1, kemudian ini adalah nilai tanggal tahun. Kemudian untuk kondisi yang berikutnya ada kondisi untuk nilai tanggal hari sama dengan 30, di mana bulannya itu bernilai 4 atau 6 atau 9 atau 11, maka dia akan mengeluarkan output 01, tanggal bulan ditambah 1, kemudian untuk integer yang ketiga itu adalah tanggal tahun. Kemudian untuk kondisi selanjutnya itu ada di mana harinya ini bernilai 28, kemudian bulan ini bernilai 2, dan dia bukan merupakan kehabisan, bukan merupakan dia tidak bernilai benar pada fungsi yang telah kita deklarasikan sebelumnya. Maaf, ini ada sesuatu yang salah. Maka dia akan mengeluarkan output 01, 03, di mana ini adalah nilai tanggal 2 tahun. Nah, untuk kondisi selanjutnya itu ada tanggal hari, di mana tanggal harinya bernilai 29 dan tanggal bulannya bernilai 2, dan dia merupakan tahun kehabisan. Dia bernilai 1 atau bernilai benar bahwa dia kehabisan, maka dia akan mengeluarkan nilai 01, 03, kemudian ini nilai tanggal tahun yang telah diinput atau dimasukkan. Kemudian untuk kondisi selanjutnya adalah ketika tanggal hari sama dengan 31 dan tanggal bulannya sama dengan 12, maka kita akan mengeluarkan output 101, kemudian tanggal tahun ditambah 1. Nah, untuk kondisi selain yang ini semua, yang di atas yang telah kita deklarasikan itu, maka kita akan mengeluarkan output tanggal hari ditambah 1, nilai tanggal hari ditambah 1, kemudian nilai tanggal bulan, kemudian tanggal tahunnya. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi untuk menentukan tanggal sebelumnya. Jadi di sini kita buat fungsi previous day atau tanggal sebelumnya dengan inputnya adalah struct tanggal atau tanggal. Jadi ada beberapa kondisi. Yang untuk kondisi pertama, jika tanggal harinya bernilai 1 dan tanggal bulannya bernilai 2 atau 4 atau 6 atau 8 atau 9 dan atau 11, maka kita akan mengeluarkan input 31, nilai tanggal dan bulan yang telah dimasukkan tadi dikurang 1, kemudian nilai tanggal dan tahun. Kemudian untuk kondisi berikutnya, ada tanggal hari bernilai 30, dan tanggal dan bulannya bernilai 5 atau bernilai 7 atau bernilai 10 dan atau bernilai 12, maka dia akan mengeluarkan output 30, nilai bulan dikurang 1, kemudian nilai tanggal dan tahun. Untuk kondisi berikutnya, jika harinya bernilai 1
kemudian tanggal dan bulan bernilai 3, dan dia bukan merupakan tahun kehabisan, maka dia akan mengeluarkan output 2802 dan tanggal tahun yang telah nilai tanggal tahun yang telah diinputkan sebelumnya. Kemudian untuk kondisi berikutnya, jika tanggal harinya bernilai 1 dan tanggal bulannya bernilai 3 dan dia merupakan tahun kehabisan, maka dia akan mengeluarkan output 2902 dan nilai tanggal tahunnya. Kemudian untuk kondisi berikutnya, kita bikin jika nilai tanggal harinya bernilai 1 dan tanggal bulannya bernilai 1, maka dia akan menghasilkan output 31 bulan 12 dan nilai tanggal dan tahun dikurang 1. Selain kondisi yang di atas, maka dia akan mengeluarkan output tanggal hari dikurang 1, nilai tanggal bulan, kemudian nilai tanggal tahun. Nah, di sini kita membuat fungsi void tampil. Void tampil ini berfungsi untuk menampilkan tanggal sekarang. Jadi di sini kita membuat fungsi bernama tampil, kemudian inputnya ada serat tanggal. Kita memanggil fungsi-fungsi yang telah ada sebelumnya, kemudian kita akan mengeluarkan output tanggal hari, nilai dari tanggal hari, kemudian nilai dari tanggal bulan, kemudian nilai dari tanggal tahun. Kemudian pada coding utamanya kita memanggil serat tanggal, kita masukkan ke dalam input tanggal, kemudian kita keluarkan output tanggal sebelumnya, dan kita panggil fungsi previous day atau fungsi untuk melihat tanggal sebelumnya. Kemudian kita keluarkan output tanggal sekarang. Terus kita panggil fungsi tampil, di mana outputnya itu adalah tanggal. Kemudian kita keluarkan output tanggal selanjutnya, dan kita panggil fungsi next day atau fungsi yang bertujuan untuk melihat tanggal selanjutnya. Oke, langsung aja kita coba. Di sini untuk contoh pertama ada 21 bulan 4 2006. 21/4/2006. Itu hasilnya 20 bulan untuk tanggal sebelumnya 20 bulan 4 2006 dan tanggal selanjutnya 22 bulan 4 2006. Kemudian 15 bulan 2 2016. Tanggal sebelumnya 14 bulan 2 dan tanggal selanjutnya 16 bulan 2. Kemudian 28 bulan 2 2016. Tanggal selanjutnya 27 dan tanggal sebelumnya 27 dan tanggal selanjutnya 29. Kemudian tanggal 31 bulan 12 2015. Tanggal sebelumnya 30 dan tanggal selanjutnya bulan 1. Tanggal 1 bulan 1 2016. Kemudian 31 bulan 1 2016. Tanggal sebelumnya itu adalah 30 dan tanggal selanjutnya adalah bulan 1. Tanggal 1 bulan 2. Kemudian 30 bulan 11 2016. Tanggal sebelumnya 29 dan tanggal selanjutnya 1. Untuk 1 bulan 1 2016. Tanggal sebelumnya ada 31 bulan 12 dan tanggal selanjutnya adalah 2 bulan 1 2016. Kemudian 1 bulan 3 2016. Tanggal sebelumnya 29 bulan 2 dan tanggal selanjutnya 2 bulan 3. Kemudian untuk tanggal 1 bulan 3 2015. Untuk tanggal sebelumnya 28 bulan 2 2015 dan tanggal selanjutnya tanggal 2 bulan 3 2015. Oke, sekian dulu video dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengertian atau pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.